Selamat datang di channel saya, channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo, dan ini kita akan membahas secara khusus berkaitan dengan pendanaan YouTube Short. Dan konten ini bagian ketiga. Sebelumnya itu bagian pertama itu bukan versi short, dan kemudian bagian kedua itu versi short. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Sebenarnya untuk short sendiri, YouTube Short sendiri, saya dapat dikatakan terlambat mengetahui. Nanti baru beberapa tahun setelah YouTube Short di launching, dan saya diberitahukan oleh anak saya. Jadi saya waktu itu langsung coba saja cara membuat konten short. Dan teman-teman bisa lihat lihat di konten di channel ini, maksud saya. Pertama kalinya saya membuat konten pertama berkaitan dengan YouTube Short. Nah, jadi untuk saat ini saya memang berencana sampai tuntas. Kita akan membicarakan program pendanaan YouTube Short di channel YouTube saya, dan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kita membahas bagaimana cara bayarnya, kemarin itu sudah ditayangkan, dan bagian kedua itu yang saya tampilkan beberapa narasumber, pemateri, konten kreator. Misalnya dari Arif DK Channel. Di situ dia menggambarkan sepintas, dia menggambarkan perolehan pendapatan YouTube Short untuk tarif satuan. Kemudian dia menampilkan juga screenshot dari channel yang paling terkenal, saya lupa namanya, Gadgetin Short kalau tidak salah. Bisa dilihat di bagian kedua. Nah, di situ di Gadgetin Short ini channel YouTube, jumlahnya cukup banyak penonton, tapi tidak mendapatkan pembayaran dari YouTube Short. Sementara si Arif DK Channel itu hanya sekian saja view-nya, tapi lumayan lah. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di bagian kedua. Intinya di sini YouTube Short tidak melihat, memang sama sekali tidak menjelaskan secara detail berapa minimal view dan seterusnya. Ini yang membuat konten kreator di YouTube bertanya-tanya seputar bagaimana sih sebenarnya tarif satuannya. Dan seperti kita tahu, ada 3 bagian pendapatan dari konten kreator. Yang pertama itu kita bisa lihat dari tarif iklan. Yang kedua itu ada yang namanya RPM. Ini berbeda dengan CPM. Mungkin baiknya teman-teman gunakan Google untuk mencari tahu seperti apa sih estimasi pendapatan dari iklan dan RPM dan CPM. Nah, 3 bagian ini sama sekali konten kreator tidak mengetahui yang pastinya itu berapa untuk berkaitan dengan konten-konten YouTube Short. Dan singkat katanya kita hanya menunggu, kemudian kita menerima notifikasi berupa email yang berisi pemberitahuan terkait klaim bonus untuk segera dilakukan klaim bonus. Dan kita mengklik, nanti akan terhubung secara otomatis di Google AdSense. Di situ kita akan diminta beberapa informasi dan kita memilih sesuai dengan keberadaan atau kondisi yang sebenarnya dan sebagainya. Setelah itu uang dari YouTube Short akan dimasukkan pada saldo Google AdSense, dan perkembangan berikutnya ini akan menghabiskan kurang lebih 1 bulan. Jadi totalnya ada kurang lebih 3 bulan
sebelum kita menerima uang dari YouTube Short langsung di nomor rekening bank kita yang kita masukkan di Google AdSense. Karena kita kembali ke soal 3 bagian pendapatan dari konten kreator yang memang itu melekat di program AdSense. Misalnya itu berkaitan dengan pendapatan iklan, RPM dan CPM. Ini yang tidak diketahui sampai sekarang, sehingga seorang konten kreator kemudian mencoba memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana sih sebenarnya cara bagaimana sebenarnya cara untuk mengetahui besaran yang akan diperoleh seorang konten kreator, dan karena itu konten ini dibuat. Tapi di bagian ketiga ini kita tidak membicarakan itu. Kita membicarakan kapasitas atau manfaat utama dari program YouTube Short, terutama itu berkaitan dengan penambahan subscriber. Ini sangat membantu. Misalnya sehubungan dengan channel YouTube saya mengucapkan banyak terima kasih karena terhitung sampai saat ini sudah jumlah subscribe-nya itu orang yang telah mengklik subscribe sebanyak 270-an ya, kalau saya tidak bisa melihatnya di sini. Ya sekitar itulah 270-an. Semula itu saya harus bekerja keras untuk menaikkan jumlah subscribe dari 15 orang kemudian berkembang sampai dengan sekarang ini. Nah, itu yang utama dari keberadaan tujuan utama dari salah satu manfaat yang bisa kita peroleh dari program YouTube Short. Dan program YouTube Short ini masih beta atau masih dalam tahap uji coba. Mungkin suatu saat manfaat yang kedua akan membantu kita sebagai konten kreator untuk menambah jumlah jam tayang. Saya memprediksinya ke arah sana. Dan ya, program YouTube Short ini muncul karena adanya persaingan dari media sosial lain yang kemudian YouTube meresponnya dan membuat terobosan baru yang spektakuler seperti YouTube Short ini, dan ini sangat menolong. Nah, manfaat-manfaat itu menjadi dasar untuk melihat bahwa YouTube Short memiliki keunikan khusus yang tidak dimiliki oleh contoh berkaitan dengan media sosial broadcasting lainnya atau mungkin fitur-fitur YouTube lainnya. Ini cukup representasi membawa satu terobosan baru bagi konten kreator dan YouTube sendiri. Terutama kita mengetahui bahwa tidak semua orang itu ada di lingkungan WiFi. Dia menggunakan paket data, dan paket data itu kalau kita menonton YouTube akan habis, dan orang akan memutuskan menggunakan paket data apabila menonton YouTube. Dia akan memilih ya seperti YouTube Short. Jadi feeling saya ke depan arahnya itu nanti manfaat kedua, YouTube akan menaruh fokus pada bagaimana konten di YouTube Short berpengaruh secara langsung untuk menambah jam tayang. Nah, kemudian pembahasan kita lainnya itu, saya juga agak bingung. Bingungnya karena program YouTube Short ini ya luar biasa, unik, spektakuler. Jadi begini. Tapi sebenarnya itu sama. Salah satu konten saya, bisa teman-teman lihat, berkaitan dengan momen tertangkap kamera. Nah, di sini ini biasa saja kontennya,
Kebetulan itu jadi cerita konten ini ada di gereja. Dan anak bungsu saya sedang dibaptis. Kemudian kakak yang ketiga, mengambil video dari belakang. Dan kemudian itu hanya berdurasi 10 detik. Saya melihat video itu bagus dan kemudian saya memasukkannya, mengupload di YouTube Short. Kemudian saya membuat beberapa kalimat yang sekiranya itu bisa mendorong orang untuk kemudian membaca. Judul itu, setelah itu dia akan mengklik, dia akan menonton di gadgetnya berkaitan dengan konten yang saya upload. Nah, dan spektakuler. Itu salah satu konten short yang sangat spektakuler di channel YouTube saya, sehingga saya kemudian membuat cover itu saya masukkan dalam kategori prime konten dan luar biasa. Dari sini banyak orang yang menonton, kemudian ada yang mengklik suka, ada juga yang tidak mengklik suka, lebih memilih mengklik tidak suka. Dan jumlah subscriber yang diperoleh dari konten momen tertangkap kamera itu sangat besar sekali. Kemudian ini yang menolong banyak channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo ya. Saya sangat berterima kasih kepada warganet YouTube dan juga warganet Facebook dan media sosial lain yang saya gunakan untuk share konten-konten di channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Jadi dapat disimpulkan kita harus membuat satu kalimat untuk judul yang membuat orang itu penasaran dan tertarik untuk menonton konten kita. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan penempatan judul dengan isi atau gambaran visual dari konten kita. Jadi misalnya kalau itu berada di belakang rumah, tepat di bawah pohon, maka kita akan menulis menunggu, saya sedang menunggu penunggu. Nah, pohon apa? Pohon beringin kah atau apa? Nah, ini akan mendorong seseorang atau mencari tahu pohon misterius, tempat makhluk gaib muncul. Nah, seperti itu. Jadi kita duduk di situ dan ada pohon, itu disesuaikan judulnya. Kemudian kita perhatikan juga jenis dari konten itu. Apakah konten ini bermaksud misalnya berkaitan dengan perjalanan dan acara. Maka kita akan memilih perjalanan dan acara atau game dan seterusnya. Tapi kalau soal kategori itu tidak berpengaruh dalam konten kita, tidak berpengaruh untuk membuat ramai pengunjung menonton konten kita. Dan sampai di sini saja kita akan melanjutkan di bagian keempat, masih di pendanaan YouTube Short.